Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fahrudin, NPM 1007030360012 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai kajian place identity dalam peningkatan citra kawasan strategis di perkotaan Lembang. Kajian ini berangkat dari dua fenomena utama, yaitu kawasan perkotaan Lembang sebagai kawasan strategis provinsi, sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi karena adanya Observatorium Bosca, dan kedua kawasan ini sebagai kawasan strategis kabupaten dalam kepentingan pariwisata. Fenomena tersebut menjadikan kawasan perkotaan Lembang sebagai kawasan yang sangat strategis, dan keduanya menjadikan kawasan ini sebagai daerah yang diprioritaskan penanganannya, khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Namun di sisi lain, kawasan ini memiliki berbagai permasalahan seperti perkembangan kawasan yang terus meningkat, munculnya pusat bisnis baru, objek pariwisata yang terus tumbuh, pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ke tahun, banyaknya permukiman di kawasan strategis, dan hal tersebut mengakibatkan adanya degradasi fungsi objek strategis, yaitu Observatorium Bosca. Dari berbagai permasalahan tersebut muncul sebuah pertanyaan: bagaimana sebetulnya identitas kawasan perkotaan Lembang, dan bagaimana potensi serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan citra strategis kawasan sini. Lantas apa itu place identity? Kota atau kawasan perkotaan dibentuk sebagai tempat ekspresi spiritual, material, dan sosial politik yang dalam perkembangannya dapat mencerminkan suatu bentuk, nilai, dan identitas bagi penghuninya. Identitas tempat telah ditemukan sejak tahun 70-an oleh Prosansky, seorang ahli psikologi. Teori ini muncul dari ranah psikologi lingkungan karena kurangnya kepedulian pada ahli psikologi saat itu dalam mengkaji lingkungan fisik sebagai faktor penting dalam pengembangan identitas tempat. Hubungan antara tempat dan seseorang atau place identity diidentifikasi berdasarkan pengalaman seseorang atau konsepsi diri tentang lingkungan fisik, aktivitas, dan makna tertentu pada suatu tempat. Lokasi studi dalam penelitian ini berada di sub BWP 1 Perkotaan Lembang, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada ring 1 dan ring 2 zonasi kawasan Bosca. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan analisis statistik deskriptif sederhana. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi, kuesioner, dan wawancara semi terstruktur setelah mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau purposive sampling. Penelitian ini melalui dua tahapan. Yang pertama, identifikasi berdasarkan fisik lingkungan dan aktivitas. Yang kedua adalah identifikasi identitas tempat berdasarkan prosesnya, yang meliputi variabel distinctiveness atau kekhasan suatu tempat yang membedakannya dengan tempat lain. Kemudian self-esteem, kebanggaan terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah self-efficacy, diasumsikan sebagai hasil dari aktivitas yang dilakukan seseorang di lingkungan perkotaan. Hal ini merujuk pada kemudahan atau tidaknya yang diperoleh seseorang untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di tempat tersebut. Yang terakhir adalah continuity atau kesinambungan antara seseorang dengan tempat yang ditinggalinya. Masuk ke hasil analisis dan pembahasan, place identity kawasan perkotaan menunjukkan 5 komponen yang paling memberikan kesan terhadap identitas kawasan, yaitu Jalan Raya Lembang sebagai elemen yang membentuk path kawasan dalam pergerakan masyarakat, lalu faktor gedung dan bangunan di sekitar kawasan menjadi elemen pembatas yang paling mudah diingat. Kemudian alun-alun Lembang sebagai titik simpul aktivitas masyarakat. Selain itu, pusat perkotaan pada ring 2 ini, tepatnya di sekitar alun-alun, adalah kawasan utama yang paling berkesan dan mudah diingat sebagai kawasan perdagangan jasa dan pariwisata. Kemudian Masjid Besar Lembang sebagai landmark kawasan perkotaan, sedangkan Observatorium Bosca menjadi pilihan kedua namun berpotensi menjadi landmark di sekitar kawasan. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan di kawasan dalam meningkatkan citra kawasan strategis menunjukkan adanya perubahan kondisi lahan yang cukup signifikan di ring 1 dan 2 kawasan strategis. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan di sekitar kawasan Bosca. Sebagian besar lahannya berubah menjadi lahan pekarangan dan permukiman dan perdagangan jasa. Hal tersebut berpotensi mengganggu fungsi utama observatorium yang saat ini sudah mulai banyak dirasakan. Berdasarkan prosesnya, identitas menunjukkan adanya hubungan antara seseorang dengan tempat, yakni kawasan perkotaan Lembang. Hubungan yang menggambarkan identitas yang cukup kuat berdasarkan aspek distinctiveness, self-esteem, self-efficacy, dan continuity
Sedangkan faktor alam, lingkungan, dan pariwisata menjadi hal yang paling berpengaruh. Sedangkan Observatorium Bosca menjadi objek yang kurang memberikan pengaruh dari segi fungsi dan aktivitas masyarakat dalam membentuk konsepsi diri masyarakat terhadap identitas kawasan perkotaan Lembang. Hal ini menunjukkan adanya nilai terhadap fungsi objek strategis Bosca dengan kondisi saat ini. Adapun rekomendasi terdiri dari pertama saran teoritis, dihadapkan adanya kajian yang lebih mendalam terkait dampak yang ditimbulkan dalam perkembangan kawasan. Adapun saran praktis, yang pertama apabila dilihat dari segi tata ruang, kawasan perkotaan Lembang menunjukkan daerah yang sangat strategis segala sektor, namun semakin berkembangnya pembangunan yang mengakibatkan polusi cahaya yang tidak terkendali telah mengganggu optimalisasi fungsi utama observatorium. Keadaan ini harus dapat diantisipasi oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dan masyarakat setempat dalam pengendalian pemantauan ruang. Adapun beberapa arahan yang diharapkan digunakan antara lain yang pertama menjalankan pengendalian penataan ruang berdasarkan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian KBU. Yang kedua adalah adanya upaya pengurangan gangguan di sekitar kawasan dan mengendalikan aktivitas di sekitar kawasan observatorium. Yang ketiga adalah membatasi pembangunan di zonasi Observatorium Bosca sesuai peraturan yang berlaku. Yang terakhir adalah menetapkan kawasan pada ring 1 sebagai zona lindung utama dan menetapkan sebagai kawasan enclave. Yang terakhir adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap identitas kawasan perkotaan yang telah dimiliki dengan melakukan kampanye eksistensi perlindungan objek-objek strategis, salah satunya dengan sosialisasi penggunaan penutup lampu di seluruh zonasi ring 1 dan 2 agar polusi cahaya dapat terkendali. Demikian hasil penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.